Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas UPI PTK Padang. Video ini kami buat untuk menyelesaikan tugas aplikasi komputer dengan dosen pengampu Leni Gustina SEMM. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 7 anggota, yang mana masing-masing anggota kami bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Dan inilah nama-nama anggota dari kelompok kami. Baiklah, saya sendiri Ramadhani Putri dengan nomor BP 2110115510379. Saya Olivia Ugia Marlen, BP 211011530377. Saya Nani Sarmila Putri, nomor BP 21101155310380. Saya Rentia Syadila Praba dengan nomor BP 21101155310381. Saya Rihanet Wan dengan nomor BP 21101155310382. Saya Syurotil Hasanah dengan NIM 21101155310387. Uji T teks independen adalah salah satu uji parametrik untuk melakukan komparasi independen. Dasar pengambilan keputusan uji T ialah jika nilai SIK kurang dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka hipotesis diterima dan terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jika nilai sigma besar dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka hipotesis ditolak dan tidak terdapat pengaruh terhadap variabel X dan terhadap variabel Y. Rumus T tabel sama dengan T buka kurung A per 2 titik koma N kurang K kurang 1. T tabel sama dengan T buka kurung 0,05 per 2 titik koma 50 kurang 3 kurang 1. T tabel sama dengan T buka kurung 0,025 titik koma 46 tutup kurung sama dengan 2,013. 1. Pengujian hipotesis pertama atau H1. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,00 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 5,331 besar dari T tabel 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. 2. Pengujian hipotesis kedua atau H2. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X2 terhadap Y adalah sebesar 0,304 besar dari 0,05 dan nilai T hitung min 1,040 kecil dari T tabel 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh X2 terhadap Y. 3. Pengujian hipotesis ketiga atau H3. Diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X3 terhadap Y adalah sebesar 0,026 atau dibulatkan menjadi 0,03 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 2,301 besar dari T tabel 2,013, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X3 terhadap Y. Perbedaan antara uji T dan uji F. Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y. Sementara uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama atau gabungan terhadap variabel Y. Perbedaan antara uji T dan uji F. Uji T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap variabel Y.
Sementara uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Uji F simultan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji F ada dua cara. 1. Berdasarkan nilai signifikan atau sig dari output ANOVA. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikan besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Maka artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Jika nilai F hitung besar dari F tabel, maka hipotesis diterima. Maka artinya variabel X secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai F hitung kecil dari F tabel, maka hipotesis ditolak. Maka artinya variabel X secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan tabel output SPSS di atas diketahui nilai signifikan adalah 0,000. Karena nilai signifikan 0,000 kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain motivasi X1, minat X2, dan kinerja pegawai X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja Y. Berdasarkan perbandingan nilai F hitung dengan F tabel. Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai F hitung adalah sebesar 16.270. Karena nilai F hitung 16.270 lebih besar dari F tabel 2.802, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, atau dengan kata lain motivasi X1, minat X2, dan kinerja X3 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan kerja Y. F tabel dicari pada distribusi nilai R tabel statistik pada signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus F tabel sama dengan K titik koma N dikurang K, di mana K adalah jumlah variabel independen, variabel bebas atau X. Sementara N adalah jumlah responden atau sampel penelitian. Dalam penelitian ini, jumlah K ada 3, yakni pertama variabel motivasi yaitu X1, yang kedua variabel minat X2, yang ketiga variabel kinerja pegawai X3. Sementara jumlah N adalah 50 orang responden. Selanjutnya, nilai ini kita masukkan ke dalam rumus, maka menghasilkan angka 3.50 dikurang 3 sama dengan 3.47. Angka ini kemudian kita jadikan acuan untuk mencari atau melihat nilai F tabel pada distribusi nilai F tabel statistik. Maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 2,802. Squad merupakan suatu nilai yang memperhatikan seberapa besar variabel independen atau eksogen mempengaruhi variabel dependen atau endogen. Berdasarkan tabel output ANOVA di atas, diketahui bahwa nilai signifikan atau sig dalam uji F adalah sebesar 0,00. Sig 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa motivasi atau X1, minat atau X2, dan kinerja pegawai atau X3 secara simultan bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan kerja atau Y berarti signifikan. Dengan demikian, maka persyaratan agar kita dapat memaknai nilai koefisien determinasi dalam analisis regresi linear berganda sudah terpenuhi. Berdasarkan tabel output SPSS model Sumeri di atas, diketahui nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,515.
Nilai R² 0,515 berasal dari pengkuadratan nilai koefisien korelasi atau R, yaitu 0,718 dikali 0,718 sama dengan 0,515. Besarnya angka koefisien determinasi atau R² adalah 0,15 atau sama dengan 51,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel motivasi atau X1, variabel minat atau X2, dan variabel kinerja pegawai atau X3 secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel kepuasan kerja atau variabel Y sebesar 51,5%. Sedangkan sisanya 100% dikurang 51,5% sama dengan 48,5%. Dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti. Baiklah teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ada sebuah pantun. Ada anak main ke kali, anak ini bawa kue setoples. Saya tutup ya presentasi ini. Sampai jumpa dan semoga sukses. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.